Orang yang hidup tanpa cahaya tentu akan merasakan kesulitan dalam hidupnya. Tidak ada cahaya, tak ada pantulan optik sehingga benda-benda tak tampak. Sulit beraktivitas. Demikian kalau hidup kita tidak punya cahaya, dibimbing oleh Allah, maka sulit untuk menemukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Orang berbuat curang karena tidak ada cahaya yang menerangi bahwa perbuatan itu buruk. Orang korupsi karena tidak ada cahaya yang menunjukkan bahwa korupsi itu buruk. Orang yang hidupnya saling berselisih karena tidak ada cahaya bahwa dalam perselisihan itu ada keburukan. Orang yang mabuk, kenapa bisa mabuk? Karena tidak ada cahaya yang menunjukkan bahwa mabuk itu menyengsarakan. Nah, bentuk cahaya ini, bentuk cahaya Allah itu ada dua. Saya ulang, bentuk cahaya Allah yang disampaikan di dalam keterangan Al-Quran, bentuknya ada dua. Puncaknya jadi apa? Jadi orang-orang baik semua. Tunjukkan pada saya, mana sahabat Nabi yang tidak baik? Sehingga di ilmu hadis, semua sahabat itu hukumnya udul, kulluhum udul, semuanya orang baik. Tunjukkan pada saya, padahal dulu-dulunya banyak di antara mereka, ada yang pembunuh, ada yang perampok, pemabuk, pezina, komplit. Ya. Tapi setelah mereka berubah, mengerjakan dua ini saja, berubah jadi orang baik semua. Dan hidupnya sukses semua. Siapa yang bisa menyaingi hartanya Abdurrahman bin Auf? Siapa yang bisa menyaingi kehebatan Umar dalam kedudukannya? Siapa yang bisa menyaingi Khalid bin Walid dalam kepemimpinannya? Tunjukkan pada kami sekarang. Dan yang paling indah, saya akan jaga jiwamu, kata Allah, supaya tidak bergantung kepada harta benda. Maka tidak ada ketergantungan hidupnya pada harta benda. Nggak akan diperbudak harta. Nggak dapat hari ini, alhamdulillah, yang penting saya masih sehat. Ya, menurun omsetnya, alhamdulillah. Dulu juga nggak punya apa-apa. Itu tuh diberikan ketenangan dalam jiwanya. Tapi mohon maaf, kalau tidak terbiasa berbuat seperti ini, Masya Allah, modal 5 juta, untung 10 juta. Besoknya untung jadi 7 juta. Untung dibilang rugi. Kita rugi nih, kemarin 10 juta. Cuma dapat 7 juta, padahal modal dia cuma 5 juta, masih untung 2 juta, rugi, capek hidupnya. Kumpulin kekayaan, udah 5 triliun, ujung-ujungnya, maaf, ya cuma nanam kangkung, cabai, ya ngilangin stres, ya capek hidupnya Pak, Bu. Mesti orang yang hidup tanpa cahaya tentu akan merasakan kesulitan dalam hidupnya. Tidak ada cahaya, tak ada pantulan optik sehingga benda-benda tak tampak, sulit beraktivitas. Demikian kalau hidup kita tidak punya cahaya, dibimbing oleh Allah, maka sulit untuk menemukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Orang berbuat curang karena tidak ada cahaya yang menerangi bahwa perbuatan itu buruk. Maaf, orang korupsi karena tidak ada cahaya yang menunjukkan bahwa korupsi itu buruk. Orang yang hidupnya saling berselisih karena tidak ada cahaya bahwa dalam perselisihan itu ada keburukan. Orang yang mabuk, kenapa bisa mabuk? Karena tidak ada cahaya yang menunjukkan bahwa mabuk itu menyengsarakan. Karena itu Allah menjamin setiap orang yang mengamalkan surah ini, suratun anzalnaha, satu surah yang kami turunkan, wa faradnaha. Bukan sekedar kami turunkan, tapi harus kalian amalkan isinya, kata Allah. Ya wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Dan kami terangkan sejelas-jelasnya supaya kalian tidak bingung, agar kalian bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Nah, bentuk cahaya ini, bentuk cahaya Allah, itu ada dua. Saya ulang, bentuk cahaya Allah yang disampaikan di dalam keterangan Al-Quran, terkhusus surah An-Nur ini, bentuknya ada dua. Satu, ada berupa al-amru, perintah. Berupa perintah. Yang kedua, an-nahyu, berupa larangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika akan memberikan petunjuk, itu bentuknya hanya ada dua. Secara umum ya, secara umum. Satu, kelihatan? Baik. Satu. Bismillah, biar kelihatan. Kelihatan, Bu? Belum. Nih, satu. Ya, kelihatan sekarang? Alhamdulillah. Al-amru. Ya. Amr. Sifatnya perintah. Wujudnya if'al. Do it. Kedua, an-nahyu. Larangan. Jadi hanya dua saja. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Lakukan ini, jauhi ini. Di secara umum, hukum-hukum dalam Al-Quran itu, informasi yang disampaikan umumnya berbentuk dua hal. Imma sifatnya perintah untuk mengerjakan sesuatu,
atau larangan meninggalkan sesuatu. Nah, saya ingin jelaskan dulu sedikit, nanti saya sudah simpulkan di dalam makalah yang saya tuliskan, ikhtisarnya. Kita harus paham esensi ini dulu, sebelum mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Kalau ini kita pahami, maka kita akan menyambut gembira mengerjakan setiap perintah dan meninggalkan semua larangan. Tapi kalau tidak paham ini esensinya, hikmahnya apa? Apa maknanya? Hikmahnya apa? Pesannya apa? Kalau tidak mengerti pada esensi perintah dan larangan, tidak paham hikmah kenapa diperintahkan, kenapa dilarang, umumnya, maaf, kalau tidak malas mengerjakan perintah atau abai meninggalkan larangan. Bahkan jadi pandai berdebat. Turun perintah kok didebat? Karena nggak ngerti hikmahnya apa, nggak paham manfaatnya apa. Kenapa Ustadz Allah menurunkan sholat subuh cuma 2 rakaat? Yang ada 2 aja masih ngantuk, pengen 3. Ya. Tuh. Jadi kalau kemudian orang sering bertanya karena nggak ngerti kenapa laki-laki bagiannya 2, perempuan 1 dalam ilmu waris. Karena nggak paham esensi. Kalau nggak ngerti hikmah, pertanyaan mulai banyak, argumentasi mulai diperdebatkan, ujung-ujungnya nggak pada ngerjakan. Debat tentang sholat, nggak pada sholat juga. Ya, debat tentang puasa, pada minum. Ya, kumur pakai sirup. Ya. Esensi setiap perintah, tidak pernah Allah perintahkan sesuatu dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi dalam hadisnya sehingga menjadi sunnah kemudian, kecuali ada nilai-nilai kebaikan yang mengantarkan pada kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan. 2 ini. Ini poinnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, apapun jenisnya, itu pasti semua perintah Allah akan mengantarkan pada kesuksesan dan melahirkan kebahagiaan. Ini kuncinya di sini, di perintah. Ini kuncinya. Anda ingin membuka pintu bahagia, maka kunci kebahagiaan itu letaknya pada ibadah. Ibadah ini tidak mungkin dilakukan kecuali dasarnya ada dalil berupa perintah. Makanya kaidah dalam usul fikih mengatakan al-aslu fil ibadati ya al-amru. Dalil, di asal daripada ibadah itu perintah. Ya bukan mencari larangan, perintahnya. Ingat ya, kalau dalam ibadah yang dicari perintah bukan larangan. Kan tidak ada larangan salat subuh 3 rakaat. Ayo cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Ya, tapi yang dicari perintah bukan larangan. Jelas ya? Jadi sepanjang ada perintah, kerjakan. Kalau nggak ada perintah, nggak usah kreatif. Jelas ya? Nah, untuk mengetahui ini perintah atau bukan, bagaimana menunaikannya, lihat penjelasan Nabi. Kita nggak ketemu Nabi, lihat penjelasan para ulama. Kadang-kadang apa yang tertulis tidak seperti yang kita pahami, bukan seperti itu caranya. Maka nanti muncul keterangan dari Nabi SAW atas dasar keterangan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya. Apa perintahnya di Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian serius mencintai Allah, maka ikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Jelas. Lalu kemudian bagaimana memahami perintah-perintah Nabi, petunjuk Nabi, lewat para pewaris Nabi. Yang menerima dari Nabi, ya, kemudian mewariskan pada generasi setelahnya, sampai ke kita. Oleh Nabi, orang-orang yang mewarisi informasi ilmu dari Nabi disebut namanya ulama. Ditemukan di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, apa kalimatnya? Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuat bab oleh Imam Muslim. Dalam kitabnya Sahih Muslim jilid yang pertama halaman 119, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dikatakan babul isnadi minad din. Belajar agama berdasar isnad, tuntunan sanad informasi. Sampai tersambung pada Nabi. Dari si fulan sampai ke Nabi. Jalur ilmunya kelihatan, itu termasuk yang paling penting dalam agama. Karena kalau benar belajarnya, benar menunaikan perintah dan ibadahnya. Kalau salah belajarnya, keliru menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ingin saya tegaskan kembali ke sini, setiap perintah itu pasti pengantar pada kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan. Contoh, apa perintah Allah yang berlaku pada kita setiap hari?
Salat. Boleh ditinggalkan? Tidak. Boleh dilanggar? Boleh dilanggar. Salat dilanggar, dikerjakan dilanggar. Ya. Langgar itu masjid, musola, ya, masjid. Jangan dipotong video saya, ya, teruskan. Salat tidak boleh ditinggalkan, tapi boleh dilanggar, dikerjakan dilanggar. Ya, ya, langgar itu musola, masjid. Ya. Awas, awas. Ustadz Adi mengatakan salat boleh dilanggar. Aduh, Joni. Ya, sini. Dah, sini, fokus. Lihat ya. Nah, salat kita kerjakan diwajibkan oleh Allah. Wajib itu artinya perintah yang mengikat. Wajib aini. Karena aini setiap orang gak bisa diwakilkan. Gak bisa suami, mah, papa lagi gak enak badan, wakilin dulu salat, kan? Gak bisa. Hah? Kalau sesuatu kemudian bisa dikerjakan secara parsial. Sifatnya kifayah. Ya, kifayah. Seperti salat jenazah. Kalau sebagian sudah ada yang mengerjakan, maka kewajibannya gugur. Artinya yang lain gak kerjakan pun gak berdampak dosa pada semua. Tapi kalau semua gak ada yang kerjakan satu pun dosa sekampung itu. Ya, setanah kusir gak ada yang bisa sholat jenazah. Terabaikan kemudian jenazahnya ini, dosa setanah kusir. Tapi kalau satu orang bisa saja nyolatkan dia, ya, atau dampingi dengan beberapa orang, maka kewajibannya gugur mengikat kepada yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Kembali ke sini. Tapi kalau sholat fardu, sifat wajibnya aini, mengikat pada setiap orang yang sudah baligh dengan syarat ketentuan berlaku. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah perintahkan sholat kepada kita, apakah sengaja bentuknya perintah? Sholat! Zuhur, adzan lagi asar. Asar, adzan lagi maghrib. Maghrib, adzan lagi isya. Kalau orang hanya menganggap ini sebagai perintah, maka sholat itu akan hanya menjadi beban dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat apa lagi sih, mah? Isya, nah kan barusan dah sholat. Tadi maghrib. Terus habis isya apa lagi? Tuh kan, pelaku. Jadi beban saja, capek antum tunaikan begitu. Kenapa? Karena nggak paham esensi, nggak ngerti. Di cara baca perintah itu, jangan dilihat perintahnya, lihat hikmah di balik perintah itu. Kenapa diminta sholat? Langsung diperkenalkan oleh Allah. Hayya 'alas shalah, lewat suara muadzin. Ayo sholat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Falah. Dengan sholat aku jamin aku akan berikan kesuksesan kepada hidupmu. Aku berikan kebahagiaan dalam jiwamu. Jadi ternyata ketika diminta sholat, sholat itu pengantar pada sukses dan bahagia. Makanya ketika Anda ngajinya benar, keluarkan semua keutamaan sholat di Quran. Sholat membuat jiwa kita tenang. Quran surah 13 ayat 28. Ditafsir dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Sholat membuat seorang menjadi baik. Karena itu dari sejak kecil Nabi perintahkan pada orang tua, ajarkan anakmu sholat. Anak kecil diminta diajarkan sholat. Ya, awas bukan manasik. Ya, di sekolah anak TK sekarang lompat dulu. Rukun Islam kelima, duanya nggak dilewatin tuh. Ya, anak TK udah diajarin manasik tuh. Ya, salah sih enggak, cuman lompatnya kejauhan, Cepi. Ya. Jadi ketika diminta itu, apa yang terjadi? Quran surah ke-29 ayat 45. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya. Salat bisa cepat mengabulkan doa. Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39. 39-nya fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Salat bisa mendatangkan kebahagiaan, salat mendatangkan kesuksesan, banyak sekali. Makanya orang dulu ketika akan mengerjakan apapun dalam hidupnya mereka awali dengan salat. Al-Imam Al-Bukhari menuliskan Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Setiap menuliskan satu hadisnya salat dulu, minta kepada Allah petunjuk. Dikerjakan di Masjid Al-Haram di Mekah, disempurnakan Masjid Nabawi di Madinah. Hampir semuanya. Ini salat. Itu cara bacanya, Pak. Zakat, Anda kalau nggak ngerti esensi, nggak mau zakat. Karena merasa mengeluarkan sesuatu yang dihasilkan dari kerja keras. Tapi kalau paham esensinya, kata Allah, kalau kamu keluarkan, minimal aku berikan dua hal saat di dunia. Satu, aku gandakan pendapatanmu 10 kali lipat dari apa yang kau keluarkan. Anda keluarkan 100 ribu, balik 10 kali lipat. Ya, nilainya 1 juta, tidak harus berupa uang. Bisa jadi proyek yang baru. Bisa jadi dijaga dari tidak sakit. Yang kalau sakit demikian. Bisa jadi orang lain kebanjiran Anda tidak. Yang kalau dibawa ke bengkel 1 juta juga. Bisa terjadi. Gitu. Jadi ini mesti dipahami dulu. Jadi makanya kalau orang paham ini dia akan menunda.
Bahkan kadang-kadang dia merencanakan, waktu zakat belum tiba, dia sudah siapkan. Nanti zakat kita keluar nih, tanggal sekian. Siapkan dari sekarang. Karena paham, setiap dikeluarkan akan naik, balik. Dan yang paling indah, saya akan jaga jiwamu, kata Allah, supaya tidak bergantung kepada harta benda. Ya. Makanya kalau orang-orang sering keluar zakat, apalagi naik ke infak, naik ke sedekah, maka tidak ada ketergantungan hidupnya pada harta benda. Nggak akan diperbudak harta. Nggak dapat hari ini, alhamdulillah, yang penting saya masih sehat. Ya, menurun omsetnya, alhamdulillah. Dulu juga nggak punya apa-apa. Itu tuh diberikan ketenangan dalam jiwanya. Tapi mohon maaf kalau tidak terbiasa berbuat seperti ini, Masya Allah, modal 5 juta, untung 10 juta. Besoknya untung jadi 7 juta, untung dibilang rugi. Kita rugi nih, kemarin 10 juta, cuma dapat 7 juta, padahal modal dia cuma 5 juta, masih untung 2 juta, rugi. Tuh. Capek hidupnya. Kumpulin kekayaan, udah 5 triliun, ujung-ujungnya, maaf ya, cuma nanam kangkung, cabai, ya, ngilangin stres. Jalan kemana, dipakai juga enggak, bingung akhirnya. Kasihan, sama-sama kucing, gitu. Bingung, capek nyari ikan, macam-macam. Ya, capek hidupnya Pak, Bu, mesti berubah. Ya, karena itu ketika ada perintah, pahami, oh pasti ada kesuksesan di dalamnya. Oh pasti ada kebahagiaan, kejar itu dan minta saat mengerjakannya. Paham? Nah, sebaliknya kalau ada larangan, pasti ada keburukan yang sangat mesti dijauhi dalam kehidupan. Yang membahayakan. Ada bahaya Pak? Maaf ya, maaf ibu, bapak. Bapak ibu punya anak mau main. Di luar hujan sedang deras-derasnya, plus halilintarnya juga dahsyat. Jedar. Pertanyaan saya, kalau anak bapak ibu minta keluar main, dibiarkan nggak? Main hujan-hujanan, oh silahkan aja. Mustahil. Anda akan tahan kan? Jangan lakukan, jangan itu perintah atau larangan? Larangan. Kenapa Anda larang anak Anda untuk keluar bermain hujan-hujanan? Karena Anda sayang. Allah itu punya sifat maha sayang. Rahman dan Rahim. Yang sifatnya bahkan rahmatnya mengalahkan sifat murkanya. Jadi kalau sudah muncul rahmannya, itu mengalahkan azabnya. Kalau sudah muncul rahimnya, mengalahkan iqabnya. Rahmat Allah melebihi apapun, bahkan dengan murkanya. Jadi kalau ibu dan bapak saja sayang pada anak, mencegah dia dari keburukan, apalagi Allah yang maha sayang, Bu, Pak. Apalagi Allah yang maha sayang. Karena itu ketika kita dicegah dari sesuatu, dilarang berbuat sesuatu, bukan berarti diinginkan kita, nggak boleh, jangan, itu bukan beban, bukan. Tapi ada yang bahaya yang belum kita lihat. Ya, ada yang membahayakan yang belum kita saksikan. Ada yang menjerumuskan yang belum kita dapatkan. Karena Allah maha mengetahui masa depan, kita hanya mengetahui yang sekarang. Jelas sampai sini? Nah kalau kita paham tentang esensi di balik larangan ini, maka sudah nggak akan protes lagi. Kata Allah, jangan gosip. La yaghtab ba'dukum ba'du. Oh pasti bahaya. Kalau ngerti gosip itu bahaya, nggak akan dinikmati. Gosip bahaya, bikin acara. Ya. Udah tahu bahaya, dibikin status. Ya, udah tahu bahaya, dibikin jadi sebuah kegiatan. Kan bahaya. Ya, kalau mau bicarakan orang, coba ingat-ingat dulu. Kalau Anda dibicarakan, kira-kira bagaimana? Ya Ustadz, saya tidak akan mengulangi. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau dari samping sama. Jelas ya? Nah, begitu cara bacanya. Saya ingin sampaikan ini dulu supaya kita mengerti. Ya, jangan sampai cuma nerima perintah larangan, tapi nggak ngerti arahnya kemana. Jadi kalau sudah begini, senang kita. Begitu ada perintah, cepat kita kerjakan. Makanya orang-orang beriman dulu, ketika turun ayat, teman-teman, itu berupa perintah, mereka nggak nunggu. Sami'na wa ata'na. Itu begitu turun ayat begini nih, 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Pasti setelah itu perintah. Atau larangan. Pasti itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Langsung mereka gembira tuh. Karena akan menunggu. Ini perintah apa larangan. Kumpul. Senyum Pak semua. Masya Allah. Pada Rasulullah bertanya dulu. Ya Rasulullah apa nih yang akan turun? Turun kemudian. Kutiba alaikumusiyam. Puasa. Senang semua puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kumpul semua. Ya Rasulullah apa lagi nih? Ya. Aufu bil uqud. Tepati janji. Senang. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Rasulullah apa lagi ini? La yasar qaum min qaum. Jangan saling mencela. Praktekan oleh mereka.
Puncaknya jadi apa? Jadi orang-orang baik semua. Tunjukkan pada saya, mana sahabat Nabi yang tidak baik. Sehingga di ilmu hadis, semua sahabat itu hukumnya udul. Kulluhum udul. Semuanya orang baik. Tunjukkan pada saya. Padahal dulu-dulunya banyak di antara mereka. Ada yang pembunuh, ada yang perampok, pemabuk, pezina, komplit. Ya. Tapi setelah mereka berubah, mengerjakan dua ini saja. Tinggalkan larangan, kerjakan perintah. Berubah jadi orang baik semua. Dan hidupnya sukses semua. Siapa yang bisa menyaingi hartanya Abdurrahman bin Auf? Siapa yang bisa menyaingi kehebatan Umar dalam kedudukannya? Siapa yang bisa menyaingi Khalid bin Walid dalam kepemimpinannya? Tunjukkan pada kami sekarang.